Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi bagi yang nonton di pagi hari, selamat siang bagi yang nonton di siang hari, dan selamat malam bagi yang nonton di malam hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan sehingga kami dari kelompok 6 bisa dan akan menjelaskan materi tentang penarikan kesimpulan dan telah memberikan kesehatan kepada para teman-teman dan ibu dosen sehingga bisa melihat video kami. Baiklah, sebelum kami menjelaskan tentang penarikan kesimpulan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan memberikan pantun sedikit ya teman-teman ya. Makan sate hangat-hangat, turun hujan lebat-lebat, pagi-pagi penuh semangat, tantangan hidup semakin berat. Aduh, emang ya teman-teman ya. Apalagi kita nih udah mau UAS, pasti banyak sekali tugas-tugas ya teman-teman ya. Baik, di sini perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang penarikan kesimpulan. Sebenarnya apa sih penarikan kesimpulan? Penarikan kesimpulan adalah proses di mana menyimpulkan kebenaran baru dari dua atau lebih pernyataan atau premis yang saling terkait dan selalu dianggap benar. Dalam penarikan kesimpulan terdapat aturan logika terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Saja masuk aturan logika yang pertama. Aturan logika yang pertama yaitu modus ponens. Kita harus mengetahui dulu apa sih modus ponens itu. Modus ponens secara harfiah adalah bahasa Latin untuk metode penegasan. Sedangkan secara istilah sederhana, modus ponens menyatakan bahwa jika P benar, maka Q juga benar, dan P benar, maka Q udah pasti benar. Langsung saja ke rumusnya, yaitu jika P maka Q. P sama dengan, jadi kesimpulannya yaitu Q. Contohnya, pernyataan 1 atau premis 1. Jika hujan turun, jalanan basah. Hujan turun, kesimpulannya jalanan basah. Jika P yaitu hujan turun, maka Q jalanan basah. P hujan turun, jadi kesimpulannya yaitu jalanan basah. Lanjut ke modus tollens. Modus tollens adalah penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menolak suatu premis. Bentuk umumnya, premis 1, di mana jika P maka Q. Premis 2, di mana tidak Q atau negasi Q. Kesimpulannya, tidak P atau negasi P. Maknanya, modus tollens adalah cara mengambil kesimpulan dengan menolak suatu akibat di mana jika Q tidak terjadi, maka P juga tidak akan terjadi. Contohnya, jika saya makan pedas, maka perut saya sakit. Perut saya sakit. Kesimpulannya, saya tidak makan pedas. Yang ketiga, ada modul silogisme. Modul silogisme adalah penarikan kesimpulan dari dua premis yang berhubungan, yang mana bentuk umumnya premis 1, di mana P menyebabkan Q, dan premis kedua, di mana Q menyebabkan R, yang kesimpulannya P menyebabkan R. Maknanya yaitu, silogisme adalah penarikan kesimpulan berurutan dari dua premis yang berhubungan, yang mana jika P menyebabkan Q dan Q menyebabkan R, yang kesimpulannya P menyebabkan R. Contohnya, jika saya belajar, saya paham, dan jika saya paham, nilai saya bagus. Jadi kesimpulannya, jika saya belajar, nilai saya bagus.